Shalom, selamat siang. Juga dengan beberapa teman yang kebetulan hadir, oleh karena saya infokan, terima kasih untuk kehadirannya ya. Jadi bisa bertemu. Baiklah, nats kita pada siang ini adalah dari Mazmur 139 ayat 17 dan 24. Di mana saya memberi judul panggilan tertinggi dalam hidup ini adalah menjadi murid Kristus. Dengan demikian melaksanakan amanat agungnya. Jadi kita akan mulai membaca dengan Mazmur 139 ya. Saya akan mulai. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besarnya jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Sebetulnya di dalam almanak judulnya adalah tidak ada yang tersembunyi kepada Tuhan. Tapi saya ubah oleh karena saya akan mulai dulu dengan epistel kita, karena itu merupakan nats yang sangat penting ya, yaitu dari Lukas 14, 25, 33 tadi, yang berbicara tentang murid Kristus. Nah, apakah murid Kristus itu? Pengertian murid pada zaman Perjanjian Baru berbeda dengan pengertian murid pada masa sekarang. Karena seorang murid dalam masa Perjanjian Baru adalah seorang pengabdi. Jadi bukan hanya memperoleh pengetahuan, tapi dia belajar, kemudian apa yang dipelajari diabdikan dalam kehidupan. Jadi tujuan memperoleh pengetahuan pada waktu itu adalah supaya dihayati, diwujudkan dengan praktek kehidupan. Nah, saya selalu sulit dengan cucu-cucu saya kalau makan di rumah. Ada yang kelas 6 sekarang. Nah, saya tanya sebelum makan, kalau 4 sehat 5 sempurna di sekolah apa? Lantas dijelaskan termasuk makan sayur, 5 sehat susu. Oke, kemudian kita makan, saya kasih sayur, enggak mau ya. Jadi apa yang mereka pelajari, apa yang mereka hafalkan tidak ada hubungannya dengan kehidupannya sendiri. Jadi bukan begitu kalau pada zaman Perjanjian Baru ini ya. Melainkan pada masa-masa itu kalau orang belajar kepada seorang guru adalah untuk memahami prinsipnya dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan. Jadi murid adalah seorang pengabdi, mendedikasikan diri kepada prinsip yang diyakini. Nah, contoh klasik adalah para filsuf ya. Kembali kita sebentar, filsuf yang terkenal pertama dari Yunani adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, ide dari Socrates yang biasanya merupakan kutipan yang terkenal berkata demikian. De
an unexamined life is not worth living. Jadi memang bagus ya. Jadi dikatakan bahwa kalau hidup kita tidak selidiki dan periksa ini arahnya kemana, itu tidak pantas untuk dijalani. Karena kita akan sama seperti pergi kemana saja begitu ya. Atau Plato yang mengatakan, if a man neglects education, he walks lame to the end of his life. Okay. Jadi ini juga banyak dikutip mengenai Plato ini, dikatakan bahwa kalau orang mengabaikan pendidikan, maka dia akan menjalani hidup seperti orang lumpuh. Dan dialah juga yang menemukan konsep bentuk negara republik. Ya, sehingga sekarang ada banyak negara-negara berdasarkan republik, yaitu bahwa rakyat memilih para perwakilan mereka untuk mewakili mereka dalam pemerintahan. Kemudian Aristoteles dikatakan educating the mind without educating the heart is not education at all. Jadi kalau kita belajar pengetahuan saja tanpa mengembangkan hati, maka sebetulnya itu bukan pendidikan. Karena itu ada banyak orang yang pintar-pintar menjadi white collar crime. Jadi mereka melakukan berbagai kejahatan. Pintar tapi akhirnya dijalankan untuk kejahatan. Jadi inilah sangat populer para filsuf pada abad keempat ya, dan ketiga itu. Nah, tetapi pendapat mereka sebetulnya kebanyakan hanya bersifat sementara untuk kehidupan saat ini. Ada guru yang lebih agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena prinsip-prinsipnya, bahkan ajarannya adalah merupakan kebenaran yang bersifat keabadian. Karena kita tahu bahwa kehidupan di muka bumi ini adalah bersifat sementara, tetapi kehidupan akan berlanjut dan masuk dalam kekekalan. Dan solusinya, pengertiannya, pengajarannya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu kita punya guru di atas segala guru. Filsuf kebenaran di atas semua kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita harus belajar dari Dia. Oleh karena itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya, dalam bahasa aslinya disebut arche, yang utama. Bahasa Inggris preeminent, yang membuat segala sesuatu. Itulah Yesus. Oke? Dan dari arche inilah sebetulnya datang kepada bahasa Inggris menjadi monarki. Artinya seorang yang memerintah sebagai raja. Karena monarki, yang utama, seorang yang berdaulat. Itu akar katanya adalah dari penyebutan yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang preeminent. Jadi kita patut belajar dari Tuhan Yesus. Namun dalam rangka penyelamatan, memang pada waktu Dia datang pertama kali, Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Sebab itulah kadang-kadang banyak sekali orang not pay attention, tidak perhatikan ajaran-ajarannya. Padahal itulah kebenaran yang kekal. Tapi sebenarnya dan nanti pada akhir zaman, Dia adalah raja dari segala raja. Dan Dia yang akan mengakhiri sejarah alam semesta ini. Oleh karena itu kita patut memperhatikan. Kepadanya lah kita berguru sekarang. Oke? Nah, beberapa bagian yang kita baca tadi dari Lukas 14 ini memang kelihatannya sangat sulit ya. Tetapi
Ada kebenaran yang disampaikan di sini. Saya akan ambil pada siang ini kira-kira 2 atau 3 saja. Nomor 1, belajar mengutamakan Kristus. Dalam Lukas 14 ayat 27 dikatakan tadi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu ajaran untuk pengabdi, menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, salib adalah alat kematian. Jadi kita disuruh memikul salib dalam arti supaya kita belajar mati terhadap kedagingan kita, keinginan mata, keangkuhan hidup yang merupakan hal yang biasa di sekeliling kita. Dan belajar penyangkalan diri setiap hari, belajar mengikut Yesus sepanjang jalan hidup kita. Dalam hal menjadi murid Tuhan Yesus memang berbeda dengan cara-cara dunia. Kalau cara-cara dunia adalah dia mengiming-iming sesuatu yang kelihatannya hebat. Karena inilah cara iblis. Jadi kita diajak dan digambarkan dulu sesuatu. Kalau kita mengikuti sarannya, kita akan maju, kita akan hebat. Tetapi ujung-ujungnya akan jatuh dan kolaps. Ya mungkin kira-kira mirip begitulah ya dengan kasus yang sedang sangat terkenal sekarang. Dia tidak suka dengan ajudannya, gampang saja. Dibisikkan pada dia, bunuh saja. Tapi kemudian apa yang terjadi? Malapetaka ya. Dan menjadi cibiran. Dan sangat memalukan. Nah tetapi kalau cara Tuhan Yesus tidak demikian. Cara Tuhan dia terus terang. Kalau mengikut dia memang oleh karena kedagingan kita melawan, maka kita akan merasakan seperti menderita dulu. Tetapi begitu kita membiasakan diri dan terlatih, kita mulai mengalami damai sejahtera dan ketenangan. Dan kemudian dalam hidup ini, entah kita punya banyak, entah kita punya sedikit, tapi karena kita sedang hidup bersama-sama dengan Dia, dekat dengan Yesus, maka ada damai sejahtera di dalam setiap situasi. Karena kita punya pengharapan. Oleh karena itu, setelah kita belajar, maka akan diangkat kepada kehidupan. Di mana kita mengalami damai sejahtera. Dan bukan hanya di muka bumi ini. Tetapi untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian yang kedua, melepaskan diri dari milik. Karena pada umumnya kita selalu ditakut-takuti. Apa untuk makan kamu besok? Bagaimana kamu menghadapi hari esok? Sehingga semua milik kita kuasai, kita kontrol. Jangan sedikit pun kita sumbangkan atau kita berikan kepada hal-hal lain. Itulah, maka Tuhan Yesus tadi mengatakan, jikalau seorang tidak membebaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Karena itulah latihan iman. Mudah sekali kita tatkala datang ke gereja, kita memuji Tuhan, bernyanyi, tetapi di dalam hati jangan sentuh kantong saya. Kira-kira itulah prinsip yang ditanamkan kepada kita. Tapi kita harus melepaskan diri dari milik kita. Maka dikatakan dalam Lukas 14:33 tadi, demikian pula lah. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Karena milik bisa membelenggu kalau kita tidak punya prinsip. Jadi kita dipanggil sebagai pengelola, memanage. Berdoa kita supaya diberi hikmat bagaimana untuk mendaya gunakannya. Ya, jadi
Harusnya kita adalah menjadi tuan tapi bukan menjadi budak dari milik kita. Itulah seorang murid berdasarkan Lukas 14 tadi. Nah, memang dalam kehidupan ini ada banyak tuntutan, ya. Kalau tidak punya prinsip yang benar akan dijebloskan. Jadi misalnya ya kadang-kadang gaji kita tidak cukup. Tetapi kita mau wah dilihat tetangga. Atau kalau ada acara adat kita bisa semacam mempertontonkan apa yang kita punya begitu ya. Supaya orang wah. Padahal itu dari korupsi misalnya ya. Nah, nats dari kita kan tadi sebetulnya yang sebenarnya Mazmur itu adalah tidak ada yang tersembunyi kepada Tuhan. Bahkan semua kehidupan orang akan direplay pada hari penghakiman. Dan segala sesuatu yang dilakukan secara tersembunyi akan terang benderang. Karena penghakiman itu bersifat publik di hadapan umum. Itu maka sebabnya pengadilan itu bukan sendirian begitu dari Tuhan. Jadi ya kita harus belajar jujur. Saya masih mengingat waktu saya kerja sebagai engineer, saya membawa tim ke lapangan. Biasanya teman-teman bilang kalau tim ke lapangan karena yang punya direktur kan nggak lihat. Kita bikin aja berbagai kwitansi dan kemudian ada biaya ini. Pergi ke warung kasih misalnya 25.000 tolong tanda tangan di sini atau ke toko atau ke apa supaya kita dapat banyak formulir. Baru kemudian nanti pulang dari lapangan kemudian itu dijejerkan dan biasanya tiap kali pemberangkatan selalu jebol. Tapi bagaimana kalau saya belajar menjadi murid Kristus? Apakah saya ikut seperti itu? Saya bilang tidak. Saya akan mencatatkan apa yang benar-benar dikeluarkan. Akibatnya apa? Semua teman-teman marah, benci kepada saya. Ya silahkan saya bilang, kalau kalian mau melakukan, kalian sendiri yang melakukan. Tapi saya tidak ikut. Karena saya punya prinsip, sorry ya, bukan karena saya sok-sok begitu ya. Ini masalah batin, ini masalah keyakinan. Karena bagi saya punya iman. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Begitu. Jadi itulah salib itu kadang-kadang yang harus kita pikul. Tetapi memang kita jangan sok-sok. Kita merendah saja, mohon maaf ya. Ya kebetulan ini masalah iman. Jadi saya tidak bisa join kalian. Saya tidak akan kalau kalian mau melakukan ya silahkan. Kira-kira begitulah. Tetapi itulah godaan bagaimana supaya kita menggaruk atau ketamakan yang tersembunyi di dalam diri kita. Padahal kita hanya sementara hidup di sini. Dan Tuhan sudah berjanji kalau Dia memberi makan burung-burung yang tidak menabur, yang tidak menanam. Apalagi hai engkau manusia, kira-kira begitu ya. Karena kita adalah peta dan teladan Allah yang merupakan puncak ciptaan. Allah sangat peduli akan kita. Jadi menjadi murid janganlah kita, belajarlah supaya kita tidak dikuasai oleh milik kita. Ada hal baru yang beberapa orang terjebak kalau misalnya berbelanja secara online. Di situ ada pilihan pay later, artinya nggak perlu langsung dibayar. Wah enak banget ya, kita pesan barang, kemudian klik pay later, nanti itu tagihannya belakangan. Gitu, jadi semacam kredit. Nah itu merupakan suatu semacam kita tanda kutip sebetulnya tertipu. Kenapa? Karena ditunda pembayaran maka dikenakan bunga. Jadi lebih tinggi. Dan selalu bilang cicil saja. Karena kalau kita mencicil dari bulan ke bulan akan dikenakan bunga gitu ya. Tidak usah buru-buru bayar. Jadi kalau orang yang tidak menyadari akan terjebak ke situ. Beli saja segala macam. Nanti kemudian cicilan menumpuk dan sebagainya. Begitu ya. Jadi itu
hikmat, kebijaksanaan yang kadang-kadang di dalam kita harus menjadi pengelola dari milik kita ya. Kita harus belajar itu. Jadi dikatakan tadi salib adalah alat kematian, mati terhadap kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, penyangkalan diri setiap hari. Dan belajar mengikut Tuhan Yesus sepanjang jalan hidup kita. Jadi apa yang kita mau lakukan kalau kita menjadi pengelola milik kita? Karena prinsipnya nanti saya akan bacakan apa yang kita punya adalah karunia dari Tuhan. Nah, saya akan berikan hal yang praktis. Okay? Biasanya memang kita bergumul kadang-kadang kalau memberi ke gereja, kalau suatu gereja mengelola uang persembahan itu tidak benar, ya, sehingga kadang-kadang kita ragu-ragu memberi karena hanya membuat event-event untuk hura-hura begitu ya. Padahal di dalam doa persembahan dikatakan ajarlah kami supaya menggunakan persembahan ini untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Jadi sebetulnya gereja punya misi. Nah, tapi saya mengamati kalau gereja Depok, GKPI Depok luar biasa. Mereka punya misi dari daftar pengumuman tadi kita melihat betapa mereka ingin membawakan misi gereja yang merupakan misi dari Tuhan. Jadi oleh karena itu kalau gereja yang demikian kita patut dukung. Dan kalau kita memberi persembahan dalam konteks seperti itu benar-benar memang kita memberi kepada Tuhan. Oleh karena uang itu dipakai untuk mewujudkan misi dari Tuhan. Nah, jadi misalnya sekarang di dompet kita ada ratusan, ada 50, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Kalau saya sebelum bertobat dulu, saya akan ambil yang 2.000. Pokoknya supaya tidak malu, maju ke depan, masukkan ke persembahan. Nah, maaf kata, kalau itu adalah gereja yang mengabdi kepada misi Tuhan, berarti seperti saya menghina Tuhan. Memberikan seperti itu. Engkau pengemis saja Tuhan, maaf kata, kira-kira begitu ya. Tidak ada rasa hormat. Dan itu saya bukan murid dalam hal itu. Bukan pengabdi. Nah, saya tidak mengatakan sekian-sekian, tapi Anda tanyakan sendiri Tuhan. Mulai praktek hari ini, saya mau belajar jadi murid-Mu Tuhan. Saya tidak dikendalikan oleh milik saya. Saya mau belajar mulai menghargai Tuhan. Ajar saya. Dengan doa itu di dalam hati, Anda nanti maju ke depan, memberikan persembahan sebagai penerapan. Karena kalau kita tidak belajar menerapkan, tidak akan pernah bertumbuh dalam iman. Karena dalam konsep iman, Ulangan 8 ayat 17 berkata, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Oke, jadi hal yang diamanatkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga yang terakhir adalah karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian yang terakhir, menjadi murid Yesus adalah belajar mengajak orang lain untuk juga ikut menjadi murid Tuhan Yesus. Inilah
proyek yang tertinggi karena kita tidak bisa membawa apa-apa tatkala kita meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau ada jiwa-jiwa oleh karena pengaruh, oleh karena kita ajak menjadi murid Kristus, dialah yang merupakan piala mahkota yang kita persembahkan kepada Tuhan tatkala kita meninggalkan bumi ini. Ya, jadi oleh karena itu benarlah panggilan tertinggi dalam hidup ini adalah menjadi murid Kristus. Kenapa? Karena dampaknya, karena manfaatnya bukan hanya di dunia yang sementara ini, tetapi di dalam keabadian tatkala Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Dengan demikian, mari kita ambil bagian dalam amanat agungnya. Entah mendoakan pun, ada kenalan, ada orang yang kita kenal yang belum sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, kita doakan. Itu sudah bagian dari kita sebagai murid. Atau mengajak, bahkan memberitakan tentang kasih Yesus kepada mereka. Ya, jadi kenapa? Karena Tuhan berkenan supaya kita tidak pulang dengan tangan hampa. Tatkala kita pulang ke rumah Bapa, kehidupan kita telah berdampak, telah bermakna karena kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mengerahkan hati kami. Seberapa kami yang rindu menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman Allah. Ajar kami mengambil langkah iman untuk belajar menjadi pengikut Yesus yang mengabdi karena Engkau Tuhan satu-satunya yang berdaulat, yang maha kuasa, awal dan akhir dari kehidupan ada di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga sekali lagi kami bersyukur dan mendoakan keluarga yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Ramot Sormin dan Ibu Elvi Helentina Simanjuntak. Juga berkati mereka. Biarlah kehidupan mereka karena Tuhan memberkati lebih bermakna lagi. Bahkan menjadi pengabdi sebagai murid Tuhan Yesus yang setia. Bagimulah segala puji, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita